Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Ivayan Sihat. Oke, kali ini aku mau berbagi informasi tentang informasi yang sangat update sekali teman-teman. Pastinya ini yang paling ditunggu-tunggu oleh calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019 ya. Jadi akan dibahas alurnya SKB seperti apa, tempatnya, waktunya, semuanya. Apakah harus melakukan rapid test atau tidak? Oke, nanti Bapak Joko Tricahyono sebagai Kepala Bidang BKPP Bojonegoro akan menjelaskan semuanya. Dan untuk kalian teman-teman yang mendaftar di instansi yang lainnya bisa menyesuaikan ya. Oke. Jadi untuk yang mendaftar di instansi lainnya bisa menyesuaikan karena infonya adalah kurang lebih sama ya teman-teman. Tapi sebelum itu klik tombol like, udah, klik tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku ya. Oke. Dan perlu kalian ketahui bahwa tes SKB Dikdin itu adalah sampai tanggal 27 Agustus ya teman-teman. Dan otomatis tes SKB CPNS setelah itu ya. Oke, udah siap? Mari kita simak penjelasan dari Bapak Joko ya. Bapak Joko ini Kepala Bidang BKPP Bojonegoro yang super baik teman-teman. Jadi informasinya itu selalu update. Oke, kita simak ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita ngadain live sesuai dengan janji kita kemarin membahas apa? Persiapan SKB kita insya Allah akan dilaksanakan di bulan September ya. Kita bacakan hasil rapat koordinasi persiapan pelaksanaan SKB CPNS Formasi 2019 dengan menerapkan protokol COVID. Suaranya kedengeran nggak? Jangan request lagu dulu. Untuk apa? Nah, bentar ya, kita matikan ini aja. Jadi untuk persiapan teknisnya kita sudah, nanti ya tetap ada sesi tanya jawab ya. Jadi sudah dibicarakan dengan BKN dan Kemenpan koordinasi terkait SKB ini. Ini foto-foto yang dari kemarin. Kita pakai surat edaran Kepala BKN nomor 17 tahun 2020 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT dengan protokol kesehatan. Nah, ini isi edaran tersebut adalah, halo admin, isi edaran tersebut kita dipastikan adanya tim kesehatan di setiap titik lokasi. Jadi minimal ada 1 orang perawat, tapi kita seringnya 3 orang perawat.
Jadi kemudian penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dan aktivitas fisik. Untuk panitia sendiri, kita juga harus memastikan dalam kondisi sehat sebelum melaksanakan tugas. Jika ada panitia yang mengalami demam, batuk, pilek, dan lain sebagainya, tidak disarankan untuk ikut bergabung. Dari pengukuran suhu tubuh itu dikasih kesempatan 2 kali dengan jeda 5 menit. Jadi misalkan Mas Hamam ini masuk ya, Mas Hamam masuk, ternyata suhunya 37,3, akhirnya dia harus istirahat dulu selama 5 menit untuk kemudian dicek ulang lagi suhu tubuhnya. Nanti kalau ternyata di kesempatan kedua masih 37,3 ke atas, yang bersangkutan akan kami isolasi. Jadi mereka akan mengerjakan di ruangan tersendiri. Menyediakan ketersediaan fasilitas cuci tangan. Nah, kita sudah. Kalau bisa teman-teman sendiri juga bawa hand sanitizer ya. Tapi ditaruh di tas diri. Wajib mengenakan masker. Jadi kita kenakan, contoh mengenakan masker seperti ini. Masker kain juga boleh, ditambahkan masker medis kalau punya. Kebetulan masker saya lagi lucu-lucunya, jadi enggak bagus kan masker saya. Untuk kemudian yang 8, melakukan pembersihan dan desinfeksi ruangan seleksi dan fasilitas lainnya. Jadi yang berbeda kali ini, jadi kalau dulu kalian registrasi yang sesi sebelumnya sudah keluar, sesi selanjutnya kan masuk kan. Ini beda. Jadi ini keluar dulu, baru kita desinfeksi, baru sesi berikutnya masuk untuk registrasi. Menerapkan jaga jarak, jadi kita nanti kasih jarak. Untuk peserta, nah ini harap dicatat ya. Kalau bisa ini di screenshot. Bentar, bukan saya. 1. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan seleksi. Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi. Jadi kalau misalnya tempatnya ada di Bojonegoro misalnya ya, nggak boleh mampir ke KDS dulu, nggak boleh. Kalau misalnya tempatnya di Gresik, nggak boleh mampir ke Icon Mall. Apalagi kalau di Surabaya mampirnya ke Royal ya, Royal atau Cito, nggak boleh. 3. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah sangat direkomendasikan. Jadi pertanyaan untuk jawaban untuk Mbak Yuniar Dewi, face shield diperbolehkan tapi tidak diwajibkan. Lebih baik menggunakan face shield sih. 4. Tetap memperhatikan jaga jarak. Jadi nanti kita kasih stiker-stiker itu harap dilihat ya. Untuk 5. Membawa alat tulis pribadi. Jadi yang boleh masuk ke ruangan selain kartu yang diperbolehkan masuk adalah kartu peserta yang baru yang ada barcode-nya, pensil kayu, dan KTP. Hanya 3 benda itu. Jadi diusahakan untuk tidak membawa benda barang tas untuk dititipkan, kalau bisa jangan. Ya. Untuk ke-6, menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kita nanti siapkan. Untuk peserta seleksi kita pergunakan yang tadi ya, yang di atas 37,3, kita akan berikan tanda khusus. Termasuk yang ibu hamil. Ibu hamil tetap menggunakan pita warna kuning yang hamil. Nah, untuk yang
di atas 37,3 nanti kita akan mempersiapkan pita warna merah yang sedang sakit. Nah, pengawas nanti juga menggunakan masker, face shield, sama sarung tangan karet. Untuk peserta seleksi dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian, mengikuti lokasi ujian, mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang telah ditetapkan. Nah, untuk pengantar dan atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Menjaga suasana penyelenggaraan seleksi tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Nah, yang berbeda kali ini kita juga ada live streaming secara online di akun YouTube nanti. Blur ya? Enggak. Ini kita sudah memastikan prosedur penyelenggaraan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan BKN nomor 50 tahun 2019. Oke, lanjut. Sebentar. Ini prosedur pelaksanaan ya. Peserta datang dengan menggunakan masker atau dan face shield tidak apa-apa. Yang kedua, pengantar peserta berhenti di tempat yang telah ditentukan. Jadi berhentinya agak jauh. 3. Peserta dilakukan cek suhu badan. Jika 37,3 langsung di bawah 37,3 langsung ke bagian registrasi. Untuk kemudian diperiksa KTP dan kartu peserta serta hanya membawa pensil kayu. Untuk yang kelima, peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi. Nah, untuk yang keenam, peserta menitipkan barang secara mandiri. Jadi barangnya taruh sendiri, diingat-ingat barangnya nanti di mana gitu ya. Ini yang tadi pensil kayu, pemeriksaan cek, menyemprotkan desinfektan, hand sanitizer, terus masuk ke ruang itu, kemudian mengerjakan. Oke, sudah selesai. Nah, ini nanti mau Pak, untuk ibu hamil apakah di ruang tersendiri? Tidak. Tapi kalau ibu hamilnya di atas 37,3 di ruangan tersendiri. Oke, untuk tanggal ya. Kapan kalian harus cetak? Kapan kalian harus memilih? Ya. Oke, saya jelaskan. Tanggal-tanggalnya. Ya, lali. Kalau pengisian lokasi tes itu. Kirim ke WA, Rek. Sebentar, nanti semua dijawab pertanyaannya. Ternyata Pak Eri nggak pernah saya hapus, Pak. Mas Red, kirim ke aku, Red. Apa, Pak? Oh, sudah. Sudah. Oh, yang ini ya. Kita lihat. Nah, yang ini ya. Petunjuk SKB SSN. Nah, ini untuk tanggal-tanggalnya, alur pengisian lokasi tes. Jadi, kenapa kemarin saya rame-ramein masalah login di akun SSCN. Jadi, hari ini kita sudah menyelesaikan verifikasi. Jadi di verifikasi instansi, insya Allah kita sudah naikkan SPTJM-nya. Hari ini tanda tangani oleh Ibu Sekda selaku Panselda. Kemudian kalau sudah tanda tangani nanti kita unduh. Nah, setelah kita upload baru akan keluar keluar lokasi ujian. Jadi 1, 2, 3 di instansi hanya mengisi lokasi mandiri dan lokasi co-sharing via SSCN admin.
Nah, ini yang ditunggu ya. Lokasinya di mana, Pak? Yang jelas sangat disayangkan tidak berada di Jakarta atau di Semarang. Tidak mungkin ada di situ. Oke, sudah jelas ya lokasi SKB-nya. Tidak mungkin di Jakarta, tidak mungkin di Semarang, kecuali yang domisili di Semarang, di Jakarta. Kenapa? Karena pada tanggal 1 sampai tanggal 7 pelamar dapat memilih lokasi tes yang dekat dengan domisili. Jadi setelah data kelulusan disetujui oleh verifikator BKN, pelamar dapat memilih lokasi tes SKB dan mengisikan lokasi domisili setelah login ke akun SSCN. Peserta dapat melakukan perubahan lokasi tes sebanyak 3 kali sebelum tanggal 7 Agustus jam 23.59. Jadi misal ini Mas Afandi sekarang mungkin ada di Blora ya, mungkin ada di Blora. Dia bingung, Pak, aku mau tes di mana ya gitu. Oh, di Semarang ada tesnya, di Kanrek di Semarang ada. Terus pas waktu itu ada acara di Surabaya, milih lagi. Nah, dikasih kesempatan 3 kali. Jadi nanti kalau kalian tidak memilih lokasi, kami akan menelepon Anda, bukan menelepon ya, akan menghubungi Anda masing-masing. Jadi mengingatkan Anda untuk memilih lokasi. Kalau nggak memilih lokasi ya dengan sangat terpaksa kita isikan lokasi yang kita pilihkan sendiri. Gitu. Jadi jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 7 nanti tugas kalian adalah login ke akun SSCN dan memilih lokasi tes. Lokasi tes ini yang dipilih bagaimana, Pak? Kriterianya yang bisa dipilih adalah lokasi tes yang dilaksanakan di lokasi mandiri instansi. Jadi misal kalau Bojonegoro memilih mandiri, kalian bisa memilih Bojonegoro. Kalau jauh dari Bojonegoro, kalian bisa memilih di tempat yang cost sharing. Cost sharing itu artinya nanti ada pilihan cost sharingnya, mau itu di UPT-nya BKN maupun di Kanreknya BKN sendiri. Gitu. Oke, contohnya Mbak Naning, misalnya di Sukoharjo ikut ujian di Surakarta. Kalau di Surakarta ada UPT BKN-nya bisa. Hari ini naik SPTJM-nya, jadi kita dikasih batas waktu sampai tanggal 28, tapi insya Allah kita ini tanggal 27 ya. Hari terakhir. Padahal kita rapatnya tanggal berapa itu, hari Sabtu. Oke. Dan Pak, maaf mau tanya, untuk domisili bisa milih berapa tempat, jadi satu aja Mbak Nindi. Kita sekarang tanya jawab. Oke. Tanya jawab dulu ya. Lihatin ke saya aja. Silakan bertanya. Saya nggak mau scroll ke atas. Silakan bertanya. Pertanyaan pertama dari Mbak Nindi. Mbak Nindi, Pak, maaf mau tanya, untuk domisili bisa milih berapa tempat ya? Ya cuma satu doang, tapi diberikan kesempatan sampai 3 kali dengan batas waktu tanggal 7 Agustus jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Oke, pertanyaan berikutnya, ayo. Nggak ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada tanya, nanti saya matikan lo ya. Pilihannya mana, Pak? Ya, pakai surat rapid test. Tergantung daerah yang kamu pilih. Jadi kalau misalkan Jakarta sekarang, misalkan rumahnya Banten kan, pinginnya ke Jakarta gitu kan. Untuk masuk ke Jakarta kan ada CLM-nya ya. Nah itu dipersiapkan aja rapid testnya. Jadi UPT sama Kanrek doang kan. Pilihannya mana, Pak? Ya UPT, Kanrek, dan kalau Bojonegoro misalkan mandiri ya di Bojonegoro gitu. Tapi kalau Bojonegoro nggak mandiri berarti ada di tempat yang ditujukan sama Bojonegoro. Tidak ada kuota maksimal, nggak ada. Pakai surat rapid test. Kalau
ini bocoran ya, kalau di Bojonegoro tidak pakai, kalau di Gresik nggak pakai, di Lamongan nggak pakai, di Tuban nggak pakai, di Surabaya siap-siap aja. Surabaya masih itu kan, masih zona hitam kan, jadi persiapkan saja gitu. Misal di Kabupaten domisili ada kanrek BKN bisa dipilih, bisa Mbak Indah, bisa banget. Jadi nggak, berarti kita nggak seruangan ya dengan sangat. Oh jadi gini, misal saingannya Mbak Yayu ini milih tes di Jakarta, ada kok. Jadi misal bisa dipantau melalui live streaming, karena jadwal tesnya pasti akan kita upload juga di pengumuman SSCN maupun di website di BKPP. Jadi jangan khawatir, ini masih tetap akuntabel, masih bisa dipantau secara live streaming, dan hasilnya insya Allah kita juga akan diberi tembusan. Misal kalau mereka mengadakan tesnya di Jakarta, langsung dikirim ke admin SSCN di Bojonegoro juga. Berarti di Bojonegoro ya Pak? Belum tentu Pak, ada solusi untuk saya yang nggak bisa login gara-gara lupa password. Gimana Mas? Silakan lapor di helpdesk SSCN ya. Langsung ditangani hari itu. Saya sudah menghubungi PIC kita. PIC kita ini namanya Mbak Aya. Jadi sudah siap untuk mengawal kita Bojonegoro. Di akun SSCN nanti ke helpdesk SSCN langsung ya. Untuk yang tidak bisa login, coba login terus sampai sekarang ya, sampai nanti tanggal 1. Jadi sebelum tanggal 1 sudah bisa login. Tesnya kapan Pak? Nah ini pertanyaan bagus. Untuk hari ini sedang dilaksanakan SKD untuk sekolah kedinasan. Jadi jadwalnya sampai tanggal 27 Agustus. Jadi kalian sampai tanggal 27 Agustus ini masih bisa lah berleha-leha, masih bisa belajar. Jadi selepas tanggal 27 Agustus, yaitu di awal September sampai pertengahan Oktober, insya Allah. Minggu keberapa September Pak? Jadi kemungkinan kita ada di minggu ketiga bulan September. Ada sistem kuota ya Pak untuk lokasi ujian? Tidak. Jadi kalau misalkan lokasi mandiri di Bojonegoro ya khusus untuk pelamar dari Bojonegoro, tidak bisa dimasukin oleh yang seperti kemarin di grup Telegram itu ada orang Bojonegoro yang daftar di Madiun, tidak bisa milih di Bojonegoro. Jadi mereka hanya bisa memilih di Kanrek atau UPT BKN. Pak mau tanya, hasil SKB langsung keluar nilai SKB saja atau langsung hasil, kalau tahun lalu nilai SKB saja. Jadi nanti nilai integrasinya kita akan umumkan secara tersendiri. Jadi nanti dicatat sendiri, hanya siapa catat. Pak untuk live berarti satu Indonesia apa untuk Bojonegoro saja? Jadi per sesi itu. Jadi kalau Bojonegoro ya punya akun YouTube-nya sendiri, nanti ya khusus Bojonegoro doang itu. Tapi hasilnya langsung bisa kita umumkan pada hari itu juga. Kalau boleh memilih tempat tes, berarti tanggal pelaksanaan tesnya menyesuaikan daerah yang dipilih. Nah, ini bukan lucunya, ini keuntungan bagi kalian. Jadi kalau yang di Jakarta itu jadwalnya yang menentukan DKI Jakarta tidak disesuaikan dengan tanggal tesnya di Bojonegoro. Bisa saja lebih dulu atau bisa saja paling terakhir. Itu kerugiannya kita tuh di situ. Jadi kita tidak bisa memantau secara langsung hasil kita dan lawan kita seperti apa. Itu ya Mbak Amirul atau Mas Amirul Ananda ini. Jadi jadwalnya tetap kita umumkan, sama hasilnya itu juga umumkan di website. Kanrek Pak sama Bojonegoro pilihannya belum tentu. Pak misal alamat KTP ini kan sudah nggak perlu. Semoga di Bojonegoro bisa mandiri, saya mau ke sana. Berarti Lamongan ada nggih Pak? Ya semoga ya, kalau dari Cepu nggak bisa milih Bojonegoro Pak. Kalau dari Cepu Mbak Lela kan lokasi tesnya
daftarnya kan di Bojonegoro, jadi ya bisa ikut memilih di lokasi yang dipilihkan oleh Bojonegoro gitu. Ya katanya Pak Erik, ya kita jelaskan. Ya sudahlah, ya. Gimana, Red? Ya, katanya kasihan sudah nunggu lama. Jadi insya Allah lokasi kita ada di Kanrek 2 Surabaya. Oke, jadi pilihan lokasi tes kita ada di Kanrek 2 Surabaya. Puas kalian, puas kalian. Udah? Jadi kita kemarin disetujui untuk di Surabaya. Kenapa kami memilih di Surabaya? Karena untuk fasilitasnya sudah sangat lengkap dan jadi percontohan. Jadi kemarin sempat mengajukan mandiri di Bojonegoro, rasa-rasanya tidak disetujui karena memang fasilitas kita masih belum mumpuni. Kita hanya punya SMT sama GOR di Dander, karena GOR di Dander itu juga masih ada isolasi ya kalau tidak salah. Jadi lebih baik kita memilih di Surabaya. Sampai ketemu Hemas nanti di Surabaya ya. Nah gitu dong Pak. Ya, Surabaya ya, di Surabaya. Kalau instansi Lamongan, instansi Tuban kayaknya mereka mengajukan mandiri. Pak pakai rapi dong Pak, insya Allah tidak. Insya Allah tidak, jadi nggak pakai rapid sekarang ya. Pak, saya mau tanya, saya domisili di Banyuwangi, apa saya boleh ngambil tesnya di kan memang tesnya di Kanrek 2 Surabaya, Mas Mbak Eka. Nggak pakai rapid. Surabaya saja Pak, misal kita ikut di Lamongan nggak boleh? Nggak boleh, karena Lamongan khusus untuk Lamongan. Jadi hanya bisa memilih di Kanrek sama UPT saja. Kok Surabaya? Iya, maaf ya. Insya Allah aman kalau kalian tidak mampir ke mall. Insya Allah aman kalau kalian tidak mampir di mall. Iya, Surabaya di Kanrek. Harus rapid ini. Belum tentu ya. Kemarin saya ke Surabaya nggak pakai rapid, insya Allah. Insya Allah nggak pakai rapid. Kecuali kalau naik kendaraan umum ya. Jadi kalau bisa naik kendaraan pribadi. Tuh. Lagian kalau di Surabaya kalian nggak bisa kemana-mana juga kan? Penginapannya apakah aman Pak? Ya, jadi tahu aman atau tidak itu adalah diri kita sendiri. Jadi meningkatkan kewaspadaan itu penting. Di satu hari itu nanti kita ada 125 komputer. Jadi kita kebagian 3 hari, karena satu hari itu ada 3 sesi. Jadi insya Allah kita mengurangi jumlah crowded dari pelamar sama dari pengantar pelamar. Oke, asal kalian tetap pakai masker, sering cuci tangan, menjaga kesehatan, jadi kontakless sama orang-orang ya. Oke teman-teman, bagaimana? Apakah kalian sudah lega? Sudah menjawab pertanyaan yang kalian mungkin angan-angan selama ini ya? Oke, jadi sudah terjawab semuanya. Sudah tuntas ya teman-teman? Oke, terima kasih dan see you next time. Dadah!